Halo pemirsa Komal Nasab Official, ada karomah habaib yang unik sekali. Di dalam kubur, habaib duduk di kursi sambil makan semangka dan pisang goreng. Wow, 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 wow. Karomah apa ini? Saksikanlah diskusinya bersama Dedi Tegal. Loh, Aduh berhenti itu mati berhenti. ratusan Perutnya tahun. sakit. Perutnya Iya, sakit. dicangkul di klotak-klotak kok keras kayak nyabut bonggol ini apa Pukul gitu. gedang. Nah, di situ ada ceritanya itu berupa manusia apa berupa tengkorak, Os? Kodok. Enggak, kalau Kodok aja. sesuai kitab, kalau di dalam sesuai kitab itu Habib Musa ya itu lagi duduk di kursi emas. Jadi Berarti jadi dari Habibnya ini lumayan itu dapat lagi emasnya. duduk, iya, lagi duduk di kursi emas, lagi baca Quran gini loh. Lagi baca Quran, di sampingnya ini ada meja ini itu ada kopi, ada es teh manis, ada gorengan, kuburan ada semangka, es teh. pokoknya komplit gitu. Iya, es teh. Mana kuburan sama? Sekalian AC-nya. Sekalian Ada es AC-nya teh, ada. ada es teh manis, ada es teh manis, AC-nya, kopi, AC-nya. bakwan, pokoknya komplit. Ya jangan tanya itu makanan dari mana? Dari surga. Jadi kalau mau cimol, apa jagung apa itu dari surga. Pokoknya diturunin yang ngirim malaikat. Jadi Habib Musa ya ini lagi duduk di kursi emas, lagi baca Quran, lagi sambil nyeruput teh. Kan pagi-pagi sih itu jam 9 itu nyeruput. Gak taunya kepalanya ada yang ngantem dulu. Duh, siapa ini? Ada yang ngantem lagi baca, kan namanya lagi apa khusyuk ya kan, baca Quran lagi khusyuk, nggak tahu ada yang mukul kepala pakai sekop. Itu dimakan. Apa ini berani mukul kepala gitu kan? Karena Akan bisa kan surga. iya, kan penggali kubur lagi mau gali gitu. Gak taunya ada tangannya ini mungkin penasaran itu tadi, tangannya njerokin ya, mau ditarik kepalanya, Habibnya mau ditarik. Dalam hatinya Habib ini kan, kurang ajar bener ini, berani-beraninya bongkar makamnya Habib ini, tarik lagi kepala gua. Surganya Ditarik dibongkar. kepala. Iya mau dibongkar. Berani-beraninya ini. Ini siapa ini yang berani bongkar makam aneh itu? Aneh ini Habib ini. Sama udah gitu kurang maremnya ini kepalanya Habib ini dicerowok, mau bedol kayak bedol ini bongkol pisang. Nah, ya itu. Mana ceritanya ini? Sudah puluhan tahun jadi tengkorak. Oh, bisa Iya, gitu. akhirnya apa? Begitu Habibnya ini kepalanya udah kelihatan, diancam sama Habib. Lu ngapain bongkar-bongkar makam gua? Oh maaf Bib, aneh nggak tahu Bib kalau ini makam antum, katanya kan. Kalau mereka itu kan antum, anak gitu kan, antum itulah. Aneh nggak tahu Bib kalau ini makam antum Bib. Oh yaudah, kalau nggak tahu tutup lagi, tutup, rapihin, dan jangan bilang sama siapa-siapa. Kalau sampai antum bilang sama orang siapapun, ente aneh, dicekek gitu. Lah itu yang menggali siapa? Os? Diancam. Kibinnya. Yang menggali siapa? Yang gali Kibin. pokoknya Kibi, ya pokoknya orang lingkungan situ, entah Kibin apa nggak tahu. Ada terangkan ya. Kibin Iya, atau pokoknya bukan, diterangkan. tutup rapihin dan jangan cerita-cerita. Kalau cerita-cerita ente lu ya, pokoknya lu gua matiin katanya. Akhirnya tutup, dirapihin. Akhirnya nggak jadi gali kubur. Pulang karena apa? Takut lagi, trauma gitu. Pulang-pulang ini langsung kayak longor, plonga-plongo. Kayak toon gitu. Plonga-plongo. Kibinnya itu. Kibinnya berarti Iya, jadi ngomong-ngomong. iya. Pulang ke rumah, assalamualaikum ke rumah ya. Istrinya bingung, Mas kok muka sampean jadi longor begitu, kenapa gini? Gitu kan. Kibin berarti. Kibin itu Os, kibin berarti.
Iya, digerok-gerok sama istrinya. Mas, sampean ngopo sih, Mas? Sampean ngopo? Nggak berani cerita, soalnya kalau cerita diancam mati, takut. Akhirnya makan nggak doyan, ya kan? Tidur nggak nyenyak. Ditawarin nyepot sama istrinya pun nggak ngaceng. Sampai seminggu ya. Sampai seminggu jadi plongo-plongo. Akhirnya apa? Dipanggil lah mertuanya karena istrinya takut. Iki Mas Sugeng ki ngopo iku pas semenjak nggali kubur kok Bali kok apa plongo-plongo katanya. Ditanyalah akhirnya didesak terus sama mertuanya. Udah cerita aja kalau ada apa masalah akhirnya apa saking nggak kuatnya si Sugeng ini cerita lah. Iya Pak, saya tuh waktu itu nggali kubur. Lagi mau gali kubur, nggak taunya yang saya gali itu saya menemukan kepala Habib gitu loh. Saya nemu kepala Habib, Pak. Terus dia Habib kok bisa iya kepala Habib itu masih hidup. Terus saya diancam nggak boleh cerita-cerita kalau saya cerita-cerita itu nanti saya mati gitu Pak, gitu kan. Makanya saya takut mau cerita-cerita. Wah, kok bisa iya Pak? Itu hebat loh Pak Habibnya di dalam kubur ada kopi, ada es teh manis, ada pisang, ada semangka di dalam kubur gitu. Ah, begitu belum selesai cerita, itu akhirnya apa? Sakaratul maut si Sugeng ya. Ditarik langsung ini nyawanya. Ini di dalam kitab. Kok kalian marah? Saya menceritakan apa yang di dasar dalam kitab kok. Dan bukan cuma saya yang cerita, Habib yang penceramah itu pun sama ceritanya sama kayak saya. Iya. Akhirnya Pak si Sugengnya itu lalu meninggal akibat melanggar perkataan oleh si Habib yang jangan cerita-cerita. Mati akhirnya si Sugengnya itu penggali kuburnya. Itu. Wah, Pak. Siapa lagi ini naik? Iya, ini karoma soalnya. Kalau menurut Habib ini kan karoma. Padahal cerita dongeng itu dibilang karoma. Ya pokoknya karoma, kalau versi mereka itu karoma. Nah iya. Ya terserah dialah yang mengatakan. Namanya orang kepingin dongeng nggak bisa ya dongengnya gitu. Assalamualaikum suara lam. Waalaikumsalam Kang Dedi. Terima kasih Kang Dedi. Kang Dedi sudah menghibur saya di pagi ini. Gitu. Sangat menghibur sekali. Bukan saya menghibur, tapi ini memang siang. Iya. Bukan saya menghibur, tapi ini memang kitabnya ada, Kang. Dan yang menghibur ini kitabnya, bukan sayanya. Tadinya saya sakit Kang Dedi. Ketika saya lihat narasinya Kang Dedi, saya sembuh Kang Dedi. Iya. Ya ada. Memang betul Kang, ada sebagian orang yang sakit jadi sembuh ketika saya menceritakan ada yang sembuh jadi sakit. Itu pun ada Kang, contohnya kayak tadi Kang. Tadi pun dia lagi sakit, dia lagi sembuh, lagi posisi lagi sehat. Ketika menonton video saya, menonton live saya, dia langsung sakitnya kambuh Kang. Lalu naik marah-marah Kang. Jadi memang Iya. ada dua ini keuntungannya bisa yang sakit bisa sembuh, yang sembuh bisa sakit gitu Kang. Ya makanya buat para kibin-kibin yang segera mau diangkat penyakitnya, nonton selalu live-nya Dedi Tegal. Pasti nanti pasti nanti langsung ke liang kubur nanti. Sembuh total itu ya, langsung sembuh total. Dedi, karena itu ya. kalau yang sudah meninggal itu masih bisa ngemprot itu yang mana yang Dedi kiranya Dedi? Oh itu Ya. yang bisa ngemprut, masih bisa ngemprut istrinya. Oh Iya, ya itu udah hamil itu. Ada Kang Dedi, ada ya.
Ada memang. Jadi kalau di dalam kitab ini mengkisahkannya sudah 3 tahun, meninggal. Itu pengantin baru, Kang. Habib ini masih muda, jadi masih pengantin baru, belum lama ya lagi demen-demennya ngemprut, metong. Jadi sedih istrinya gitu loh. Iya, lagi ya namanya pengantin baru ya kan, baru berapa hari meninggal lakinya. Jadi istrinya ini sedih. Selama 3 tahun ini selalu menghadiri ke pemakamannya. Jadi ziarah terus, tiap hari ziarah, menangis di dalam kuburan, mengeluh kesah. Bib, tanpa antum di sisi Umi, kan manggilnya Umi sih. Tanpa Abi di sisi Umi, dunia terasa hampa. Abi nggak doyan apa-apa, pokoknya begitu kan. Lalu kesannya di makam gitu. Namanya Habib itu tadi, walaupun jasadnya sudah tertanam dalam kubur itu, tapi masih bisa mendengar dan melihat. Wah, kasihan juga bini aneh, udah masih cantik, masih semok, ya kan? Gua tinggalin, sayang juga. Tiap hari nangis di kuburan aneh. Alah, gua mau pulang lah. Pulang akhirnya. Malam-malam itu. Jebol kuburannya gimana? kuburan. Ya, jadi kalau ziarah kan ini makam nih, ini makam ya kan. Ini misalnya kuburan ini makam. Ini kan teteknya kan mesti nempel gini. Nah, gini kan nempelin gitu kan. Jadi ngelihat dari bawah lah, kayaknya masih medot amat itu. Masih mendot amat. Waduh, ini masih montok begini bini gua tinggalin gitu kan. Iya, jadi ininya teteknya itu ditempelin di makam terus gitu kan. Akhirnya nggak tahan, Habibnya meskipun di dalam kubur sudah meninggal itu ngaceng airnya. Masih udah meninggal jadi mayat aja ngaceng gitu. Akhirnya apa? Jebol dari kuburan, keluar dari kuburan terus pulang itu kubur Habibnya itu. Saking nggak tahannya menahan nafsu birahinya itu, istrinya tiap hari ke kuburan pulang. Dan memang ini ada dalam kitab, pulang lalu ya itu. Jadi di rumah itu dibangunin istrinya, lagi tidur itu dibangunin. Mi gitu. Kaget istrinya. Wah, kucek-kucek mata. Ini mimpi apa enggak? Enggak, ini enggak mimpi, ini Habib, suami antum katanya. Wah, ini mimpi. Coba cubit. Dicubit lah pipinya. Gitu. Iya enggak mimpi. Tenang. Kayak habis pulang merantau gitulah pokoknya, ya kan? Kalau kita kan merantaunya di Pekanbaru, apa Malaysia, apa Singapura. Kalau Habib ini merantaunya di dalam kubur. Pulang dari dalam kubur. Aduh. Akhirnya toel nggak tahan menahan nafsunya, akhirnya ngemprut lah sama mayatnya Habib gitu. Iya, hanya istri. Iya, ada jurus 98, ada jurus 96, ada jurus nungging dan lain sebagainya. Namanya sudah bertahun-tahun. 47. Iya, 47, ada 86 dan segala macam. Dan akhirnya ya sampai punya anak itu. Sampai hamil istrinya, sampai punya anak. Dan yang lebih ininya lagi sampai hamilnya itu sampai 2 kali. Jadi punya anak, melahirkan jadi Habib ini pulang terus, getol, rajin pulang, ngemprut sampai punya anak 2. Tanpa bapaknya mayat. Bapaknya mayat. Ya, fungsinya nggak kerja itu. Fungsinya nggak kerja itu. Jadi ini yang saya pikirin begini, biasanya kalau di kampung-kampung itu kan ada emak-emak ngerumpi itu kan. Nah itu siapa namanya, misalnya si Patona itu nggak ada bapaknya kok bisa hamil punya anak 2, ini siapa gitu ya yang mengambil, jangan-jangan. Nah kan mesti pikirannya mama kampung kan begitu ya kan. Nah ditanyalah anaknya, dek sini dek,
Bapak kamu siapa, Dek? Bapak aku kan mayat di dalam kuburan, kata anaknya. Aduh, Bib. Ini, iya ini sampai punya anak 2. Bapaknya mayat, Habib mayat, sampai punya anak 2. Aduh, Gimana parah ini. tanggapannya saudara ini? Halo? Ya, Halo? Os. Iya, Lanjut kok pada aja, diem Os. semua. Aduh. Ketiduran, Os, ketiduran. Iya, jangan pada tidur lah. Udah kan dongeng itu tadi, Os. Makanya sampai ketiduran dongeng anak-anak, Os. Wah, ini buktikan kepalsuan Habib. Iya, buktikan dong. Harus buktikan. Begini loh, buka masalah pembuktian kepalsuan itu mudah. Yang susah itu membuktikan kebenaran Habib. Itu susah. Ya kan, kalau memang apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian itu anggap palsu, kalian buktikan saja kebenarannya, kan selesai sebenarnya. Kalau namanya memang betul apa yang saya sampaikan itu palsu, ya, dan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab-kitabnya Ba'alawi itu sendiri. Ya, berarti kan palsu. Berarti yang kalian sebutkan buktikan kepalsuan. Nah, berarti kan yang saya ceritakan tadi itu palsu, sama aja. Dimensi blow on. Kasih nayos, kasih nayos. Iya. Mana berani orang-orang begini. Ini Habib sendiri itu yang begitu ngotot sih. Kelihatan ngotot Iya, itu Habib. Beraninya cuma tapping-tapping tos. Suruh on cam juga berani dia, Os. Ya, gitulah keberanianmu sampai segitu, nyalinya setengah itu, Beb. Coba saya naikin. Mana tadi? Habib Tobol. Mana buktinya Habib palsu? Ya, naik sini ya. Naik ya. Naik. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya nanti sebelum teman-teman narasi, saya cuma ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan semoga ini tambah menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, tidak melupakan kepada sejarah, dan selalu kita mengenang dan mengingat jasa-jasa para pendahulu kita. Dan untuk teman-teman yang hadir di sini, yang mendengarkan maupun yang di luar sana, saya doakan kedepannya Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, negara yang lebih gemah ripah lojinawi, negara yang lebih makmur dan sentosa. Dan jangan biarkan pembelokan-pembelokan sejarah itu terus berlangsung. Dan saya sampaikan, penentu 17 Agustus itu bukanlah Habib Ali Kuitang. Menentukan merah putih bukanlah Habib Sisla Jufri, melainkan pendiri-pendiri bangsa kita. Itu adalah fakta dan nyata, dan semoga adik-adik semua yang belum tahu sekarang menjadi tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Os. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan saya tambahin lagi, semoga Indonesia ini semakin jaya tanpa adanya khurafat Ba'alawi gitu. Ya, silakan tadi yang mau menunjukkan ini Sehari, silakan buka kamera biar lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. On cam, Memperingati 17 Agustus untuk on cam dulu, warga negara Ya, Indonesia. dibuka dulu. Buka dulu kameranya biar Tetap lebih damai fair, lebih bersama afdol. para habaib. Indonesia damai bersama para habaib. Oke. On cam dulu. On cam. Buka dulu lah kameranya biar lebih afdol, biar bisa bertanggung jawab juga atas narasinya, begitu loh. Silakan.
Silakan. Kalau memang itu suatu apa yang mau sampaikan itu suatu kebenaran, buka kamera, tunjukkan data, baru kami bisa percaya. Kalau cuma omong-omong ya bocah SD aja gampang bisa itu, Bos. Jujur dulu. Jujur baru kebenaran. Kalau nggak ada jujurnya, berarti tidak ada kebenaran. Ya gimana? Kita nggak tahu mana jujur mana yang nipu soalnya di era sekarang ini. Kelihatan jujur nggak taunya menipu. Kelihatan menipu nggak taunya jujur. Makanya sambil buka kamera jadi kita tahu bahasa tubuhnya, psikolognya kita tahu. Silakan. Kayaknya tappingnya rajin banget gitu loh. Ya. Mana buktinya Habib palsu kan begitu? Mana bukti Habib palsu? Mana bukti Habib palsu? Mana bukti? Rajin bener tappingnya. Silakan. Primen. Dor. Ya, saya nambahi saja gini. Bangsa Indonesia itu selalu diajarkan untuk hidup rukun, saling menjaga, saling menghargai, dan saling menghormati sesama anak bangsa. Apapun suku bangsa dan bahasanya kita saling menghormati. Dan saya cuma tanya, tadi kamu bilang bangsa hari ini bahwa hidup rukun dengan para Habib. Pertanyaan saya, memang Habib mau rukun di kami kita? Yang nggak bisa. Mereka itu nganggap Coba kita itu ditanyakan para ahwal. Habib mau rukun sama kita. Gimana mau rukun nganggap kita aja ahwal kok. Derajat mereka itu lebih tinggi. Merasa lebih tinggi. Gimana tuh? Ngopinya jangan di online terus. Ngopinya langsung Ya, ngopi. ya. Enak keluar kop bareng-bareng. Ya Kalau coba emang yang ngopinya enak di warkop, coba berikan edukasinya kayak apa, coba pengen dengar saya yang ngopinya jauh, yang ngopinya di jangan di warkop. sini nyari duitnya di sini. Ya memang harus dulu di sih, nyari sini. duit kerja. Kalau di sini di TikTok ini dari ujung Sabang sampai Merauke ini mendengar. Kalau cuma di kopi warkop itu yang mendengar antara lu sama gua doang. Hah? Gimana sih? RW, lurah, camat. Ya nggak bisa, harus dipublikasi biar dari ujung Sabang sampai Merauke itu tahu, mendengar. Kalau cuma di kopi warkop ya cuma berdua Santri kita buat editan apa? sumbernya dari mana ngomong begitu? Santri editan bukan Suruh on cam dulu bang, biar tahu semua. Dari mana? Coba buka kamera. Pak, dari mana? Dulu apa? baru Yang bicara. kamu tanyakan soal apa? Ya kan tadi Anda mengatakan sejarah bukan Habib Ali Kuitang, bukan Habib Yang Idris faktanya Al-Jufri. mana juga tunjukkan datanya. Kalau Habib Ali Kuitang itu yang menentukan tanggal 17 Agustus, datanya mana, bro? Ada Mana sejarah. datanya, Sini datang ke manuskripnya Jakarta. mana? Tunjukkan. Datang ke Jakarta. Datangnya di mana itu? Datang. Sini. Datangnya di mana? Datanya tunjukkan. Biar seluruh anak bangsa ini tahu jasanya Habib Ali Kuitang katanya menentukan. Ya udah 17 makanya datang nanti Agustus saya itu mana tunjukin datanya. tempat-tempatnya. Tempat-tempatnya di mana fakta langsung. Orang tempatnya saya yang bikin kok. Enggak, tunjukkan mana datanya, keterangannya Menteri mana. Kebudayaan Kalau ada. kebenaran Ada. tuh, Pak. Di Menteri Kebudayaan ada. Kalau memang itu Datanya. kebenaran, ngapain Mana pakai datanya? syarat-syarat? Kalau memang itu kebenaran, buka biar publik tahu. Ngapain pakai syarat harus ke Jakarta, harus ini, ngapain? Kesuwen ya, Kebenaran kesuwen. kok harus pakai syarat? Ya, Dari karena kapan lu kebenaran tahu, itu Pak. pakai syarat? Makanya datanya mana? Karena Terus lu yang menentukan ketakutan kalau yang merah benar putih itu Idris Al-Jufri itu ketakutan. mana datanya? Narasinya Faktanya fitnah mana? terus. Kita itu mempertanyakan. Kalau memang ada, tunjukkan. Nah, Gak punya Apa modal, susahnya saya sih modalin nunjukin? lah. Ya Allah, gue di Jakarta Modalin juga, di Bang. sini. Bukan masalah nggak punya modal, gue di Jakarta juga. Coba tunjukin datanya. Ya udah, kalau emang di Jakarta Ya udah, saya di lock, saya ke mana? situ. Tunjukin datanya Saya ke dulu. situ. Wong lu nyampainya di sini, gue suruh ke sono. Ya udah saya ke situ. Di mana? kalau memang nggak masuk Coba akal. lu tunjukin. Di sini Tunjukin saja datanya. sudah, datanya dulu. Di Nanti kan mana? baru Santri ketemu. Edan.
Ayo kita Coba tunjukkan data yang asli bersama. Nanti kalau lu bisa nunjukin screenshotnya ada datanya sesuai arsip negara, gue bakal datangin jangan kementerian presiden itu Ya, datengin ayo, kalau mau bang bener. enggak? Gua temuin nama orangnya yang megang aksesnya. Siapa? Habib Ali Kutang udah modar. Temuin orangnya siapa? Lu bego banget sih udah Gimana tua. sih? Ya, masa beliau yang Kalau megang? udah modar mau ditemuin. Mau suruh nanyain kuburan gua sama Sudi. Udah tua bego lagi. Ya bukan beliau lah yang ahli sejarah lah. Gimana sih lu? Enggak. Ahli Kok sejarah bisa banyak. loh? Masih Iya, hidup. tunjukin datanya mana, bro. Datanya Lalu Jakartanya mana? Jakartanya Pakai mana? Data. Jangan asal Kalau- klaim doang. Ngaku cucuk Jakartanya pitung lah, mana? segala macam. Jangan berisik di sini. Jakartanya mana? Ayo, gue temuin sama Ya lu, orang. lu mau nunjukin nggak Datanya, ntar kalau gua kasih tahu Jakartanya Datanya mana. dulu. Lu tunjukin datanya. Ya, Lo tunjukin pada banci semua. Beraninya di sini Oh, doang. lu yang mau. Lu yang banting kamera aja tidak berani. Gini Jangan bikin fitnah bisanya. Ya kalau fitnah itu buktikan, mana tunjukkan kalau memang Udah, Det, fitnah, lu diam lu aja, tinggal Det, lu tunjukkan. Ngapain? Kalau mau beli kayu gaharu, gitu. nah ini nih gini dulu. Kalau mau beli kayu gaharu, ini buktinya ada. Nih kayu gaharu. Bos. Belangkon Lu pengen dicopot tahu kalau dulu. Rukun iman berapa? Rukun iman. Rukun Islam berapa? 20. Nih. Wah. Wah. Nah, nggak guna itu kamu itu. Ya, percuma, nggak guna itu kamu, gunanya spiteng aja, masuk spiteng. Iya, si Kibin-Kibin ini meyakini bahwa yang memerdekakan bangsa Indonesia ini, yang ini semuanya itu Habib. Jadi Indonesia ini atas hasil perjuangan para Habib, ini bangsat bener orang-orang begini. Terus kita disuruh disyaratkan untuk datang ke Jakarta. Buat apa? Nunjukin data Kibin. Kalau data bukti nggak usah anu bang, udah kelihatan. Tapi gue yakin 1.000.000% itu udah ada datanya itu. Paling banter nih ya, nunjukin foto Habib sama Bung Karno itu nggak bisa membuktikan. Itu harus tertulis di arsip negara Namanya- bahwa tanggal sekian di hari ini. Tuh, itu baru namanya data, bro. Ngeladenin kok pekok. Kibin itu pekok, semua Kibin itu pekok. Bapak, Ya. ada Om Asep mau ambil itu. Alah kalau sudah pekok ya pekok lah, kibin. Iya, udah takdirnya pekok, mau diapa-apain. Kayak gini ya Bang Dedi, kalau memang si Ali Kutang itu, Habib itu, Pak, Ali BH. lawan nasi apa? Ya itu dia Nasi yang, uduk. yang merencanakan tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan. Berarti Ali Kutang itu diangkat dong jadi pahlawan nasional. Kok nggak Iya, diangkat? pasti. Jadi pahlawan Itu nasional. pasti. Ada nggak Kabir babi lewi jahanam laknat itu yang diangkat jadi pahlawan nasional? Aku tanya sama kalian. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Itu saja kok tolol kali memang Kibin ini. Hah? Namanya aja Kibin. Kalau bukan tolol ya bukan Bin, Kibin. coba naikkan lagi. Aku mau tanya sama monyet itu apa Kibin itu Nggak tadi. mungkin bisa jawab. Nggak mungkin bisa Nah, si Ali jawab. Kuitang. Wah, iya, kok nggak diangkat jadi pahlawan nasional? Simpel aja dulu. Yang ringan-ringan saja kita mainkan kan? Ya, silakan lanjut, kawan. Ya, mau apa yang mau disampaikan? Minta naik, Bang. Silakan, Bang. Ya, salam kenal dulu dari Jambi. Ya, silakan. Bang. Sama. Salam buat orang Jambi. Oh, saya nggak ngerti permasalahannya. Tadi kan baru cek. Oh, ada katanya yang memerdekakan itu Habib gitu tadi kan. Ya. Iya bang, itu ada gini bang, ada Habib itu ngomong di ceramahnya, katanya yang menentukan hari 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia adalah Habib Ali Kuitang. Lah kan saya tanya datanya Jadi, mana? ya. Karena ini kan edukasi Jadi- kebangsaan, anak sekolah Gini, harus Bang. tahu loh generasi bangsa Indonesia ini loh. Jadi Tunjukkan Habib ini datanya, mengakui datanya mana. bahwasannya yang memerdekakan bangsa Indonesia ini para Habib-Habib yang memberikan instruksi lambang Garuda,
Sangsaka Merah Putih dan lain sebagainya itu para Habib ininya istilah penciptanya gitu loh, yang menciptakan lambang Garuda, yang menciptakan Sangsaka Merah Putih, lagu syukur, lagu kebangsaan ini semuanya itu Habib pokoknya. Ini gimana menurut pandangan abang sendiri Ya, sebagai anak bangsa? mungkin ya kalau menurut saya pribadi sih itu suatu kebohongan kan seperti itu. Betul Bang. Pasti kalau bohong itu pasti. Nah, itu kan satu Dan apa kebohongan. tanggapannya? Ya Ya, kemungkinan tanggapannya Bang. saking cintanya kepada Habib sehingga bisa mengatakan yang membuat ini, bikin itu semua Habib. Sementara kalau udah masuk ke tata negaraan itu kan pasti ada data-datanya. Betul. Walaupun sekecil-kecilnya seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, kan ada datanya semua sih. Nah, itu Pangeran Diponegoro, Pangeran Imam Bonjol itu pun diklaim mereka itu sebagai Habib, Bang. Gimana tuh, Bang? Diakui kalau Pangeran Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro itu adalah Habib. Bukan dari orang Indonesia, bukan. Mereka itu Habib, beliau-beliau itu Habib. Ini pengeklaimannya jelas ada. Yang mengklaim itu salah satunya si penceramah, Memang si kalau penceramah sudah Zidan. menjerumus kepada agama, mereka itu kan terdoktrin oleh bahasa Arab. Nah, seperti itu. Sementara kita kan Nusantara ini, Indonesia ini bukan dari Arab sih. Tapi Yang di Arab kita juga kenal nggak itu ada sih ya yang begitu, Bang. pejuang. Nah, karena itu yang kita kenal. Seperti Diponegoro itu kan pangeran, bukan Habib. Ya itu. Seperti itu. Lah ini ada yang lucu Bang Al Muhaimin ini. Jadi itu ada Habib tuh, ada Habib namanya Lutfi bin Yahya, tinggalnya di Pekalongan. Dia itu mengaku bahwa dia adalah keturunan Pangeran Diponegoro dari cucunya Pangeran Diponegoro yang namanya Pangeran Dipowiyono. Nah, setelah saya tanyakan kepada saudara-saudara yang di Keraton Jogja, akhirnya dikirimilah silsilah bahwa ternyata yang namanya Pangeran Dipowiyono ini bukan cucunya tapi pakliknya. Dan itu bukan bin Yahya. Itu anaknya Habib II, saudaraan sama bapaknya Pangeran Diponegoro. Masa pakliknya dibilang cucunya? Kan ini ngawur. Udah semrawut. Nah iya, makanya jangan heran kalau orang-orang Keraton Jogja itu marah sama Habib. Ditanyain datanya mana, ndak punya. Diundang seminar, ndak datang. Lah ini kan lucu. Kenapa kita buka komal-komal seperti ini? Ya agar anak-anak bangsa ini, saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita ini nggak disasarkan sama mereka gitu loh. Pangeran Diponegoro itu anaknya Hamengkubuwono III, Sultan Hamengkubuwono III, dan asli orang Jawa. Ya sama dengan tuanku Imam Bonjol, itu juga orang Sumatera. Sama dengan Cuk Nyadin, itu juga orang Sumatera. Bukan orang Yaman. Seperti Apalagi kita Bali ini kan loh. nggak susah sih cari orang yang benar atau yang nggak benar itu sih nggak susah bagi saya itu kan. Seperti tadi itu. Kalau memang orang yang benar disuruh on cam tuh segera, akan seperti itu. Benar. Kalau benar ngapain takut? Nah, seperti itu menghadapi sesama manusia kok takut? Namanya orang benar, ngapain takut? Suruh on cam susah banget. Kadang-kadang ya seperti itulah. Kita mengenang sejarah-sejarah tentang kemerdekaan, namun bagi mereka itu dikait-kaitkan ke suatu kelompok agama, akan seperti itu. Kita harus paham sih, ini keagamaan, ini kenegaraan, apalagi kita di desa-desa itu punya adat tradisi, harus dibeda-bedakan lah. Katanya kalau pohon ubi di mana dilempar sih itu hidup.
Ya, ini coba dibesarkan, Bang. Mereka Bang Joni. ngomong Ya, orang ini kemarin ngawak sih, semeri-meri kuping. Nah, coba dibesarkan ini, Bang. Nah, itu jelas ya. Yang dianggap cucunya Pangeran Diponegoro itu dengan nama Dipo Wiono, ini ternyata adalah kakak beradik dengan Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III atau Raden Mas Suratman. Yang punya anak Kiai Haji Nurmadin atau Pangeran Abdul Rokim, ini adiknya Pangeran Diponegoro. Berarti kalau Pangeran Dipo Wiono ini kakak beradik dengan Kanjeng Sultan HB3, berarti dia kan pakliknya, bukan cucunya. Itu loh. Ini silakan kalau nggak percaya, ayo konfirmasi bareng ke Keraton Jogja gitu loh. Ini bukan silsilah omong kosong ya. Ini saya dapat juga dari keturunan-keturunan beliau juga yang kebetulan satu desa dengan saya. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya itu bagus lah kalau kita udah ngerti silsilah. Kan itu yang lebih utama. Kalau ada silsilah itu lebih mudah untuk menerangkan. Ya. Lebih mudah untuk, apalagi untuk anak-anak sekolah itu lebih mudah dia mencerna. Oh ya itu keturunannya ini dari ini kan enak gitu. Ya betul. Makanya bukan perkara kita benci, enggak lah, suruh siapa lu ngacak-ngacak leluhur orang lain. Bagus-bagusin leluhur sendiri, leluhur orang lain diacak-acak. Ya gimana cucunya nggak ngamuk? Kalau ngamuk dibilang benci, ya gimana nggak benci orang leluhur jadi acak-acak? Nah iya, wong kita ini kan meluruskan toh Bang, meluruskan sejarah. Dibilang benci katanya. Ya, Kita ini ya memang meluruskan. lah. Kalau dalam kebenaran itu memang banyak sekali yang penentang-penentang dengan dari segi keagamaan. Contoh, ada orang memperingati tahun baru, oh katanya syirik ya segala macam. Saya pernah debat. Jadi kita katanya kalau tahun baru itu Arab. Saya tanyakan KTP-mu bulan tahunnya Arab apa Masehi? Saya tanya seperti itu. Ya Masehi. Ngapain kamu nolak-nolak katanya Arab? Nah, seperti itu. Jadi kalau Masehi ini kan umum sih, siapapun boleh. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan agama. Nah, seperti itu. Mau peringati tahun baru, 17-an, segala macam ada acara, ya silakan. Iya, kebanyakan kaitan dengan keyakinan itu apa Bang? Jadi sejarah rusak itu. Semua diranakan keyakinan, semua diranakan keyakinan. Nah, itu makanya Indonesia ini nggak akan pernah aman kalau selagi masih menghujah yang lain kan itu. Tapi kalau kita itu menerima, oh ini ada acara ini, kita syukurin, setidak-tidaknya kita bisa nonton, bisa ikut seneng, seperti itu pasti kita aman. Ini dikit-dikit nanti sesat, ngikuti ajaran ini, ajaran itu. Kalau tentang seperti itu bukan ajaran. Kita ini mengikuti zaman kan gitu. Kalau dulu zamannya mangan muntul, sekarang kan udah mangan beras. Ya? Gitu. Ya itu makanya kan kita ini sebenarnya meluruskan. Tapi kalau kita mengingatkan, dikira kita itu mencari kesalahan orang, dikira kita memecah belah umat. Ya Allah, kalau ada orang sadar tidak boleh. Nah, itu yang harus dipercaya itu Habib maha benar itu Allah. Habib itu manusia kok. Masih makan nasi kok, masih doyan perut kenyang, masih doyan wanita kok. Ya, maha benar. Masih ngacengan, mayatnya aja ngacengan.